Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi hadir di podcast Saling Sapa Jalan-Jalan edisi podcast angkot. Ya, karena kita ini di angkot, ya. Bukan di mobil-mobil yang lain ya, karena kebetulan di angkot. Nah, jadi episode kali ini saya sendiri pribadi juga merasa cukup bahagia secara pribadi, mesti saya lontarkan karena juga harus ada pembelajaran atau acknowledgement, pengetahuan juga untuk secara hukum. Dan bintang tamu pada hari ini, narasumber kita di episode kali ini, yaitu mungkin beberapa sobat dari podcast angkot juga cukup tahu, tapi mungkin ada juga yang baru join, belum tahu. Saya perkenalkan, selamat datang Mas Abdul Aziz. Sehat Mas? Alhamdulillah, sehat Mas. Jadi beliau Sekjen Nasional dari GMPK, yaitu GMPK mungkin buat sobat-sobat angkot yang masih belum tahu, masih belum pada ngikutin, karena sebenarnya Mas Abdul Aziz ini juga mungkin bisa dibilang hampir beberapa kali juga hadir di podcast angkot, tapi dalam hal ini kita membahasnya agak cheesy aja. Nah, balik lagi ke GMPK. GMPK itu Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi. Betul ya Mas ya? Betul. Oh keren, dari judulnya aja udah keren saya. Saya langsung pengen ikut aja kan. Oke, di sini satu sisi juga Mas Abdul Aziz juga praktisi hukum, bisa dibilang seperti itu, karena juga giatnya juga bisa dibilang seperti itu. Mas Aziz, episode kali ini saya sebenarnya pengen melihat, kan kita bisa dibilang saat ini paslon dan juga cawapres dan cawapresnya kan kebetulan ada 3 paslon, 01, 02, 03. Kalau kita runut kembali ke 20-25 tahun yang lalu, bisa dibilang paslon capres dan cawapres itu kan biasanya dari 20 tahun yang lalu itu kan 2, nggak lebih dari itu. Yes. Sekarang ini ada 3 Mas Aziz. Ini kan menjadi pertanyaan baik dari saya secara pribadi, yang mewakili teman-teman generasi muda di Kota Malang juga, ataupun mungkin teman-teman yang ada di Kota Malang saat ini. Menjadi pertanyaan adalah begini, apakah sebegitu rumitnya ya saat ini, atau sulit ya untuk mencari prosesnya, atau memang sudah kita ini lagi jalan di tengah bentuk proses demokrasi? Kenapa sampai dengan adanya capres dan cawapresnya 3 pasangan calon? Itu mungkin bisa dikomentarin Mas Aziz melihat. Ya. Kenapa sih sekarang kok 3 gitu? Baik, terima kasih. Saya senang akhirnya bicara kembali di podcast Naik Angkot ini. Yes. Pertama, soal ada 3 pasangan. Iya betul. Calon presiden dan wakil presiden. Betul. Ya. Jadi kita sebut 01 itu ada Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar. Betul. Kemudian ada 02 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan 03 ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Iya. Oke. Kita memiliki 3 stok calon yang tersaji ke publik. Iya. Menghitung hari menuju 14 Februari. Iya. Ya. Betul sekali. Menghitung hari menuju 14 Februari. Betul. Nah, ada 3 itu kira-kira sebagai wujud dari demokrasi atau seperti apa? Kalau kita merunut kepada persyaratan dalam hukum kepemiluan, Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilihan umum, bahwa calon presiden, calon wakil presiden diusulkan
oleh partai politik dan atau gabungan partai politik. Gabungan. Dengan ketentuan perolehan kursi sekian-sekian. Gitu ya. Nah, kebetulan di 2024 ini, di laga 2024 ini, ada 3 paslon yang memenuhi kriteria itu, memenuhi persyaratan itu. Ada partai politik yang tanpa butuh dukungan koalisi partai politik lainnya itu mampu kemudian mendaftarkan calon sendiri. Ada partai politik yang harus berkoalisi. Jadi secara umum itu adalah bagian dari demokrasi. Karena semua orang yang memenuhi kualifikasi kemudian diusulkan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik sepanjang memenuhi seluruh persyaratan kriteria tersebut itu dapat mendaftarkan diri. Berarti secara nggak langsung ini Mas Aziz, ini adalah ketentuan atau secara undang-undangan konstitusinya memang tersedia 3 ya? Yes. Dan semuanya 3 orang yang memenuhi kualifikasi sampai pendaftaran terakhir. Berarti itu juga bisa jadi bagian bahwasanya sudah mulai jalan juga bentuk demokrasinya ya? Ya, jadi artinya memang ada kemajuan. Ada kemajuan dan masyarakat, hemat saya, dengan 3 calon ini punya alternatif pilihan. Karena selama ini head to head. Ini penjelasan versi hematnya ini podcast Angkot. Tapi kalau versi secara praktisi hukum dan demokrasinya mungkin lebih panjang ini, kayaknya nggak cukup. Bakal sampai tengah malam nih podcast Angkotnya bakal sampai tengah malam pasti ini. Tapi secara nggak langsung itu udah jadi sinyalemen yang bagus ya, Mas Aziz, untuk kita ngikutin konsultasi pada saat tahun ini. Nah, sekarang perihalnya begini, Mas. Kemarin-kemarin setelah hampir 20 tahun lebih, 2, sekarang 3. Nah, ini yang jadi sorotan juga, banyak beberapa media kan nasional khususnya di 20 tahun silam itu kan selalu kita diriwehkan, tanda petik diriwehkan itu dengan sebagai contoh misalkan kertas pemilu, kotak suara, dan lain-lain sebagainya. Karena mungkin perihal teknis kesiapan, berarti kan kesiapan juga ya, termasuk kesiapan. Nah, kalau jujur sebenarnya sebelum 1 tahun sebelum pandemik, saya sudah hampir jarang sekali bisa dibilang lihat TV, Mas Aziz. Cuman tapi kebetulan ini saya ngelihat di beberapa artikel, review juga dan segala macam, akhirnya sempat lihat TV. Ini permasalahan atau bahan berita di beberapa media sosial seperti kertas pemilu, kotak suara, dan segala macam yang perihal teknis itu hampir tidak ada, Mas Aziz. Hampir nggak ada. Saya mempunyai asumsi secara pribadi, masyarakat umum warga Kota Malang, sebagai masyarakat umum warga Kota Malang, saya punya asumsi begini. Oh, ini berarti yang pemilu yang sekarang saat ini berarti sudah matang banget nih, persiapannya udah matang banget, well prepare, sampai akhirnya tidak ada sebaran berita seperti itu di beberapa media sosial. Tapi saya kepengen tahu nih perspektif atau angle yang terbaca oleh Mas Aziz selaku praktisi hukum dan yang paling aware dengan politikal itu apa sih, Mas, sebenarnya? Kok nggak ada nih sekarang? Kok nggak ada? Kalau kita berdiskusi misalnya tarik sedikit pada pemilu 2019, diskusi soal kotak suara, soal kertas suara itu demikian ramai. Menghiasi jagat maya kita ya. Banget. Nah, tetapi di 2024 ini nyaris itu tidak ditemukan. Maka pertanyaannya, apakah penyelenggara pemilu itu betul-betul siap? Dengan hal-hal teknis yang biasanya itu memantik reaksi publik. Ya, memantik reaksi publik. Atau justru nanti ini akan menjadi persoalan. Karena ini tidak dibahas secara ramai, secara terbuka. Kalau tidak dibahas secara ramai, secara terbuka, maka tidak ada masukan, saran, kritik dari publik. Dengan kata lain adalah sebenarnya
permasalahan kotak suara atau kertas pemilu ini, bagian contoh dari kecil permasalahan yang sebelum-sebelumnya ada, tapi tidak di blow up. Maksudnya Mas Aziz seperti itu? Iya. Oh. Jadi itu selalu ada persoalan. Iya. Dan publik itu berkontribusi memberikan masukan. Betul. Betul. Bahkan pada bentuk kotak suara dan seterusnya. Betul. Potensi kartu suara yang demikian banyak, Betul. itu juga akan memberikan celah bagi pemilih itu untuk juga agak kerepotan ya. Jadi kita ini kan punya namanya kertas suara pada tingkat kota kabupaten ya. Ada pemilu legislatif soalnya kan. Kemudian ada provinsi, ada RI, ada DPD RI. Betul. Jadi DPRD kota kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD RI. Ketambahan presiden, wakil presiden. Betul banget. Praktis ini memiliki 5 kertas suara. Oke. Nah, ini tidak dibahas pada pemilu 2024. Betul. Tentu kita bertanya-tanya. Betul. Apakah benar KPU selaku penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas ya. dari proses penyelenggaraan pemilu itu sudah safety betul? Betul. Ada 2 persoalan. Pertama di kotak suara, kemudian yang kedua adalah di surat suara. Betul. Nah, kenapa pula juga tidak ada yang namanya sosialisasi secara masif ke publik yang dilakukan dari tingkat pusat, provinsi, kota, kabupaten sampai pada tingkat kelurahan atau desa? Atau saya mungkin yang nggak kerasa ya, nggak tahu ya. Itu pun juga bentuk sosialisasi seperti itu kayaknya kurang begitu masif ya, kurang begitu terasa. Tidak masif, hanya ada 2 Mas, masif. Jadi tidak ada kata kurang masif itu. Masif dan masif. Benar. Jadi kualifikasinya mesti 2 dalam perspektif hukum. Masif, tidak masif. Masif, tidak masif. Udah cuma 2 itu aja. Cuma 2 saja. Jadi bukan kurang masif ya. Iya. Dalam perspektif hukum ya. Betul. Nah, coba saya pengen soroti di sini adalah, saya ulang ya kembali. Mungkin ada 2 pertanyaan yang menjadi akhirnya selaku warga Kota Malang kita berpikirnya begini. Apakah KPU dan Bawaslu memang sudah bersinergi dengan baik dan persiapannya sudah sangat matang? Atau yang kedua, asumsi ya, sekali lagi ya, boleh ya, asumsi bahwasanya ini mungkin ada tapi tidak terblow up di beberapa media, baik itu lokal ataupun nasional, karena mungkin sebagai ajang percepatan dan sudah berbagai macam isu yang kita dapat, yang kita rasakan dari kemarin sebelumnya. Atau memang maksudnya meskipun kalau nanti ternyata kesiapan KPU begini, kurasa tidak dirasa kurang penting atau menjadi seolah, maksudnya ya mungkin cuman kotak suara doang kali Mas, maksudnya sama surat suara, jadi kayak kurang seksi lah kalau cuman hanya untuk di blow up di beberapa media, karena sudah hampir 25 tahun problemnya masih tetap sama aja gitu loh. Tapi mungkin yang dirasa sama Mas Aziz sendiri apa sih Mas, kalau berdasarkan apa namanya perspektifnya Mas yang benar-benar dirasa? Iya, sesungguhnya kan kalau kita bicara bagaimana hukum pemilu itu diterapkan, dijalankan dalam konteks pemilu 2024. Ya, kita memilih calon rakyat, betul, dan kita memilih calon pemimpin rakyat. Ya. Calon wakil rakyat dan calon pemimpin rakyat. Kita memilih eksekutif, itu adalah calon presiden dan wakil presiden. Kita memilih legislatif. Yang akan mengusung aspirasi dari rakyat. Itu. Sehingga legislatif dan eksekutif ini kan berkolaborasi. Bagaimana menyangga atau bagaimana menjaga republik ini terus mengalami progresivitas, mengalami kemajuan. Betul. Kan begitu. Betul. Nah, penerapan hukum itu di mana-mana. Regulasi yang dipakai dalam hukum pemilu ini adalah 2014. Nah, salah satu yang vital dan potensi membuat fatal itu adalah ketika tentang 2 hal yang kita sebut di muka. Yang pertama kartu suara. Yang kedua adalah kotak suara. Ini tidak clear, tidak dituntaskan, tidak disosialisasikan secara masif, sehingga masyarakat itu betul-betul memahami secara teknis untuk memberikan hak suaranya
ya, satu suara saja itu akan menentukan Indonesia. Maka dalam perspektif hukum, begitu penyelenggara tidak melakukan itu dan atau sudah confident atau bahkan over confident bahwa ini betul-betul sudah siap, sudah tidak penting, sudah tidak ada urgensinya, urgensinya sudah tidak ada, tidak perlu disosialisasikan dan seterusnya, masyarakat sudah cerdas. Maka patut diduga KPU ini melanggar yang namanya Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia, maladministrasi. Ini masalah serius sih. Ya, maladministrasi. Kenapa saya katakan begitu? Karena publik itu memiliki hak untuk mengetahui secara teknis dan mekanismenya. Dan penyelenggara pemilu itu berkewajiban harus, begitu harus itu harus dengan dapat itu berbeda. Harus dengan dapat itu berbeda. Harus dengan dapat itu berbeda. Jadi harus itu artinya tidak boleh tidak. Dia harus dilaksanakan seperti sosialisasi itu. Begitu sosialisasinya itu lemah dan nanti di lapangan pada praktek pada 14 Februari 2024 itu ada persoalan. Maka dapat atau patut diduga penyelenggara itu melakukan yang namanya maladministrasi dan kualifikasinya melanggar Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia. Maladministrasi ya? Ini acknowledge juga buat saya juga akhirnya, Mas Aziz. Nah sekarang gini, saya takutnya mungkin nanti ini perspektif dari masyarakat umum atau awam seperti saya, mungkin ada hal prioritas yang lain mungkin. Karena kita melihat sudah bisa dibilang kalau ngomong secara 20 sampai 25 tahun ke belakang sudah berjalan hampir sekitar 4 sampai dengan 5 kali pemilu, ya bahasanya yang blow up di media cuman itu aja. Mungkin dia ada prioritas yang lain, mungkin ya udahlah nggak usah dibahas deh ini. Kita sama-sama berpikir di yang sananya, komisinya sendiri ini sudah ya seperti ini, kalau mau nyoblos tinggal nyoblos aja nih. Kalau mau milih ya tinggal pilih aja, masukin ke kotak suara, udah report bahwasanya kalau memang udah milih jarinya tuh telunjuknya ada tintanya, ada tintanya. Jadi cuman hanya sebatas sesederhana itu. Jadi kayak mungkin berpikir ini nggak perlu dibahas deh, nggak perlu di blow up, mungkin asumsinya. Ya, karena kalau soal skala prioritas misalnya itu tentu KPU lebih tahu. Secara teknis itu lebih tahu. Tetapi poin yang ingin kita bincangkan kali ini adalah bagaimana publik itu betul-betul memahami secara teknis prosedur, bagaimana membubuhkan hak pilihnya itu. Ya, jangan sampai misalnya keluar dari kotak yang ada dan seterusnya. Karena kalau mengaca pada 2019 itu suara tidak sah itu masih banyak. Ya, suara tidak sah itu masih banyak, satu. Kemudian yang kedua, itu tidak sedikit pula yang seharusnya dia mencoblos calon, niatnya mencoblos calon. Dia keduluan lihat logo partai. Logo saja yang dia coblos. Kebalik kan. Walaupun itu tetap memberikan efek positif kepada partai politik. Tetapi bagaimana keterpilihan, elektabilitas dan elektoral dari calon itu kan kemudian menjadi berkurang. Wakilnya ini kan menjadi berkurang. Itu persoalan menganga. Kalau kita mengacu pada 2019. Nah, persoalan yang lain, saya juga tidak melihat ada upaya serius dari Komisi Pemilihan Umum bagaimana disosialisasikan pentingnya hadir pada 14 Februari 2024. Nah, ini saya juga sulit untuk mengatakan bahwa KPU sudah melihat publik kita sudah memiliki kesadaran yang tinggi. Jangan salah. Di beberapa titik kotak kosong ya pada pesta-pesta, tidak saja di pesta demokrasi yang digelar secara 5 tahunan ini, itu juga memenangkan. Kotak kosong memenangkan, itu artinya apa? Itu dalam hukum bahwa KPU patut diduga gagal menyelenggarakan proses demokrasi. Gagal. Tidak ada itu setengah gagal, tidak ada. Gagal sukses. Kalau kotak kosong menang, itu artinya dia gagal. Ya, dia gagal. Dia harus dievaluasi secara menyeluruh. Saya setuju sih. Maka
sosialisasi kotak suara, kartu suara dan seterusnya, bagaimana membubuhkan pilihan dengan baik dan benar. Betul. Kemudian yang terpenting dari itu bagaimana menggerakkan masyarakat untuk berduyun-duyun, betul, meluangkan waktu dengan kesadaran yang tinggi bahwa negeriku hari ini akan ditentukan dan suaraku signifikan untuk kepentingan Republik Indonesia. Iya, untuk 5 tahun mendatang. Betul, betul. Berarti sebenarnya harusnya metode untuk sosialisasi ini selalu benar-benar nggak bosen dari KPU untuk mendistribusikannya secara merata agar hasilnya pun yang didapat juga secara merata juga. Maksud kurang lebih seperti itu ya. Nah, tapi itu kayaknya memang kita anggap kita punya nilai positif aja, Mas. Mungkin secara nggak langsung KPU dan juga Bawaslu menyatakan secara tidak langsung pemilu kali ini bisa dibilang well prepared dan matang dan siap. Bismillah ya, Mas ya. Kita juga berharap seperti itu ya, Mas ya. Cuman yang menarik ini gini nih, Mas. Orangnya dalam artian di sini warga negaranya, masyarakatnya seperti saya sendiri juga itu pada saat datang. Tadi kan kita berbicara teknis nih. Tadi kita berbicara teknis kesiapan KPU dan saat ini kita berbicara warga negaranya, si penyumbang suara. Satu orang berhak untuk satu suara. Nah, kalau dari saya pribadi, ini mungkin mewakili lah masyarakat umum lah ya, masyarakat umum dan juga masyarakat awam. Kayaknya ada kemungkinan kita mungkin kacamatanya begini, pengen tahu sih, kan orang itu punya bibit untuk lebih seneng yang paling banyak, dalam hal ini mayoritas. Jarang ada orang yang lebih suka minoritas ya, misalkan seperti itu dalam hal apapun. Nah, dalam hal ini kalau dari kacamatanya Mas Aziz ini melihat dari 3 paslon ini, mana sih Mas yang paling mayoritas? Kalau bahasanya di musik itu anak-anak skena tuh begini, ini yang mainstream nih, kalau ini yang side stream. Jadi kayak yang saat ini dari 3 profil ini, kalau boleh tahu dari perspektifnya Mas, mana sih yang mayoritas sih Mas? Yang kalau terbaca? Ya, jadi begini. Karena gini Mas, jadi bisa tolak ukur saya juga untuk milih. Saya bingung nih mau milih yang mana. Yes. Pertama tentu saya mau disclaimer dulu ya. Nah, mau disclaimer dulu, wajib nih. Saya mau disclaimer. Wajib nih. Bahwa hingga hari ini, saya tidak terlibat dukung-mendukung. Nah, pada pesta demokrasi ini. Saya menunggu selesainya debat Capres dan Cawapres. Dan saya menunggu putaran kedua. Ya. Nah, bisa disimpan dulu itu Mas. Mungkin kita mewakili yang mayoritas dulu nih. Gitu. Ya, Saya nggak bingung nih. Saya termasuk orang yang senang menonton debat. Itu menjadi instrumen saya untuk menjatuhkan pilihan pada 14 Februari nanti. Betul. Nah, saya menonton debat, jauh sebelum nonton debat, saya juga menonton bagaimana 3 paslon ini berkeliling ke seluruh Indonesia dengan berbagai event kegiatan. Iya, betul. Ditanya oleh publik, ditanya apa, jawabannya apa, saya simak betul. Ya, dari ketiga paslon itu. Dari sisi itu sesungguhnya juga sudah terlihat mana pasangan calon yang gagasannya itu betul-betul patut dipertimbangkan untuk dipilih. Lalu menginjak pada debat Capres, debat Cawapres. Kita sudah menyaksikan betul di beberapa round misalnya, kita saksikan bagaimana calon presiden, bahkan debat calon wakil presiden, itu kita tahu mana bintang, mana tidak bintang. Itu secara performa debat. Kita tidak bicara tentang kebenaran data, kebenaran menyebutkan singkatan. Kita tidak sedang bicara itu, yaitu tentu juga jadi pernak-perniknya ya, jadi kembangnya debat, kira-kira begitu. Tetapi secara umum
publik termasuk saya ingin terjadi kehangatan dalam berwarga negara yang menyaksikan calon pemimpinnya itu berdebat secara elegan. Berdebat itu secara betul-betul berwibawa. Iya, betul. Tahu bahwa debat ini adalah ajang untuk publik mengetahui yang hendak diusung ke depan itu, kan begitu kan? Nah, saya memberikan beberapa catatan-catatan pada debat capres dan debat cawapres, baik pertama maupun kedua. Frame-nya politik gagasan ya? Politik gagasan. Jadi sesungguhnya hari ini dan ke depan kita menuju tahun 2045. 2045, betul. Yang kita percaya dan yakini akan menjadi Indonesia emas. 100 tahunnya Indonesia. Iya. Menjadi Indonesia emas. Nah, apakah menjadi Indonesia emas ini itu kriteria-kriteria bermutu itu sudah terjadi. Contoh. Dalam pertarungan pemilu 2024 sejatinya yang dikedepankan adalah politik gagasan. Betul. Gagasan Anda apa? Tentang ekonomi, tentang politik, tentang ekonomi politik, tentang politik ekonomi. Ini satu hal yang akan berdampak kepada kesejahteraan publik. Kan begitu ya? Betul. Yang kedua tentang pertahanan. Pertahanan negara atau benar? Kita di dalam negara ini kerap diganggu nih oleh negara-negara lain, negara asing. Maka pertanyaannya, sejauh mana pertahanan Republik kita ini? Tidak saja dari gangguan-gangguan yang sifatnya fisik, tetapi gangguan-gangguan yang sifatnya menggerus mental. Ya, menggerus mental, obat terlarang saja ini beredar terusnya sehingga generasi muda kita ini betul-betul dipertaruhkan. Itu maksudnya bukan ranah geopolitik, bukan sih? Masuk pada geopolitik juga masuk, pertahanan juga masuk ya. Bagaimana ini berkolaborasi, bersinergi, ya, saling mengisi, saling menguatkan, saling percaya di beberapa kementerian itu agar betul-betul tercipta situasi dan kondisi Indonesia yang aman. Tidak saja dari serangan yang sifatnya fisik tadi, tetapi bagaimana mental. Karena ke depan Indonesia itu harus diarahkan pada pembangunan mental, pembangunan paradigma, pola pikir, sehingga yang dibincangkan adalah politik gagasan. Gitu. Nah, dari mayoritas 3 orang itu mana menurut Mas Aziz kira-kira sih? Saya akan memberikan penilaian yang mainstream. Yang mainstream. Kalau kita berdasarkan kepada survei-survei. Walaupun meskipun juga survei juga saya pribadi tidak menjadikan patokan survei itu sebagai alat tunggal untuk mengukur elektabilitas dan elektoral, ya kan begitu ya. Tetapi survei adalah satu instrumen untuk melihat denyut nadi publik ini mengarah kemana. Tapi saya senang juga selain survei dalam negeri, itu juga memelototi survei luar negeri, ya kan? Nah, suara survei dalam negeri ini potensinya itu kemana? Kita melihat itu condong misalnya ke salah satu paslon itu sekian persen mengungguli 2 paslon lain, misalnya ya. Bergeraknya di 39 sampai 40 dan 40 sekian. Belakangan kita lihat trennya juga tidak signifikan ya. Tidak signifikan, artinya tidak bergerak. Kalau tidak bergerak maka ini berbahaya. Berbahaya. Artinya kalau anak muda mengatakan, milenial kita mengatakan, tidak bahaya tak? Kalau tidak bergerak. Sedangkan 2 paslon lain itu terjadi pergerakan walaupun juga tidak signifikan. Dan memang angkanya itu masih kecil. Ya, angkanya masih kecil. Tetapi akan menjadi kejutan, ya toh, bila pemilu ini tidak satu putaran. Yang kecil-kecil tadi itu kalau kemudian potensinya bersatu bisa ngalahkan yang besar tadi. Tapi cukup belum terjawab nih. Cukup belum terjawab. Ini kira-kira kalau yang most majority-nya atau yang mainstream-nya lah, itu lebih ke paslon nomor berapa sih? Atau mungkin asumsi saya cukup tepat, mungkin 02 mungkin? Atau 0 kalau saya keliling
ya, keliling di berbagai daerah. Kan bisa kerasa tuh Mas Aziz, bisa Ya. kerasa tuh. Mana sih yang lebih famous, mana sih yang lebih, mana sih yang kayak lebih dapat banget di masyarakat, baik secara aktivasi reklame dan segala macamnya lah mungkin. Ya kalau berdasarkan sejauh alat peraga kampanye yang begitu masif dari pusat sampai ke pelosok negeri. Walaupun juga kita tidak tahu ini siapa yang pasang dalam waktu yang cukup singkat dengan jumlah yang kemudian sangat besar. Nah ya, Masif ya, bukan perang masif ya, tapi masif sekali. Masif kan Masif begitu sekali. ya, masif. Iya. Kita tidak tahu itu. Nah, kemudian berdasarkan survei-survei, tentu 02 banyak dibincangkan sebagai pemenang survei. Mainstream ya. Ya, mainstream, Oke, pemenang mainstream. survei. Oke. Namun itu tadi yang saya sebut, signifikan pergerakannya ini terlihat itu juga tidak bergerak dinamis ya. Seharusnya bergerak dinamis karena ini makin mendekati 14 Februari begitu ya. Nah, tentu kita akan berharap ada profil seperti Pak Prabowo misalnya, itu yang senior. Ada junior, ada senior. Iya betul. Senior, definisi yang saya sematkan adalah sudah berkali-kali ikut debat capres. Oke. Ya toh? Ini senior nih. Ini senior. Jadi tidak merujuk kepada usia. Beliau senior banget. Ya toh? Iya. Jadi tidak merujuk kepada usia dan kedewasaan seseorang sesungguhnya Bisa. dalam kajian atau diskursus akademis itu tidak merujuk siapa duluan lihat matahari, Mas. Oh. Jadi bukan pada usia, tetapi bagaimana ia mengusung gagasan. Dan gagasannya itu kata orang Jawa, kata orang adat-adat kita ketimuran itu disebut dengan nyegoro. Nyegoro itu apa? Dia betul-betul masuk dalam seluruh lini ruang publik yang tidak terbatas. Jadi dia betul-betul memiliki kepentingan bagaimana republik ini dimajukan. Nah, itu tentu survei menempatkan tertinggi 02. Pasti 02. Ya, menempatkan tertinggi. Namun kita punya sejarah di DKI. Ya, survei terendah. Justru pada pemilihan dia menjadi pemenang. Maka pertanyaannya, apakah survei di 02 ini akan linear, akan paralel? Itu pada 14 Februari. Itu PR besar 02. PR besar dengan koalisi gemuk. Partai-partai yang saya melihat juga mesin partai tidak banyak bekerja kecuali Gerindra. Gerindra luar biasa bergerak, ya, luar biasa bergerak. Tetapi beberapa pengusungnya saya melihat tidak seserius, itu partai Gerindra. Nah, padahal ini gemuk ini di sini kan. Nah, di 01 surveinya buncit. 03 surveinya buncit. Pergerakannya tidak jalan begitu. Namun ketika debat capres yang mutakhir itu 01, 03 itu memperoleh elektabilitas yang cukup tinggi. Dengan apa? Dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada 02. Kemudian kompak, saya melihat kompak ya. 03 itu justru mencetak gol pada round terakhir. Mencetak gol pada round terakhir kan begitu. Itu luar biasa, membuat publik juga memberikan penilaian secara objektif. Karena kalau kita mau jujur kan begini. Tentu kita semua berharap bahwa tema pertahanan itu dikuasai betul oleh Pak Prabowo. Iya kan? Satu. Yang kedua, Pak Prabowo ini senior. Senior tadi adalah sudah berkali-kali nih debat capres. Memang makanannya kalau pertahanan. Artinya apa? Mesti 01 maupun 03 keok. Itu dugaan kita secara akademis. Di atas kertas ya? Di atas kertas. Tetapi dalam pelaksanaan, jujur saya shock. Saya kaget. Loh, kenapa kok kedodoran? Ya toh? Kenapa kok kedodoran kan begitu ya? Tim sesnya apa kabar? Nah, jadi saya tidak tahu karena tema ini seharusnya betul-betul dikuasai betul oleh Pak Prabowo. Kemudian tapi kena 01 dan 03 itu kemudian
tidak sedikit yang memaknai kedodoran. Oke, Pak Bro, tapi mungkin capek. Saya juga tidak tahu ya. Berarti mungkin cukup tricky juga mungkin secara langsung. Tema debat kali ini cukup tricky juga. Gimana ya secara langsung yang tadinya sudah jadi konsumtifnya sehari-hari kok bisa tahu-tahu kedodoran nih. Nah, cukup tricky juga ini. Makanya kemudian ketika apalagi pas ke debat gitu kan, kemudian presiden kita semua. Ini yang harus saya tegaskan. Bahwa Presiden Republik Indonesia adalah presiden kita semua. Kalau capres itu kan belum jadi presiden, ya itu tentu masih terkotak-kotak. Pasti. Kita hari ini punya 3 paslon. Tentu 3 paslon ini masing-masing punya gerbong. Pasti. Masing-masing punya pengikut baik fanatik dan tidak fanatik. Baik floating miss, masa mengambang atau tidak. Tapi jumlah pemilih yang masih ragu itu masih signifikan dan ini potensi untuk diperebutkan oleh 01, 02 maupun 03 begitu ya. Itu. Jadi itu menarik sih sebenarnya. Mungkin saya bisa juga mengambil analisa ataupun hipotesa sendiri bahwasanya mungkin secara nggak langsung KPU sendiri menghadirkan topik dan juga sesi pertanyaannya memang juga cukup tricky juga. Berarti mungkin saya anggap untuk perihal permasalahan teknis kertas dan kotak suara sepertinya sudah selesai deh Mas, kayaknya memang well prepare kok kayaknya KPU. Berasumsinya seperti semoga itu. Demikian. Iya, semoga demikian. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu. Nah, cuman sekarang pertanyaannya mungkin gini Mas. 3 ini kalau menurut dari Mas Aziz selaku praktisi hukum, ini terbaik dari yang terbaik atau mungkin probabilitas terbaik dari yang terburuk nih? Ya, atau kayak gimana? Saya sering ditanya. Jadi opsinya itu kan kadang kita saat ini realitanya di masyarakat dalam hal layer apapun itu kan seperti itu Mas. Betul. Kira-kira seperti apa? Jadi di antara 3 paslon saya sering ditanya, mana Pak Aziz yang terbaik dari yang baik? Best of the best of the worst. Betul. Apakah terbaik dari yang baik? Apakah baik di antara yang buruk? Dan seterusnya. Tentu sebagai orang yang juga ikut melihat negeri ini ke depan lebih baik, saya mengatakan bahwa kita pilih yang terbaik di antara yang baik-baik. Ya toh? Kita pilih yang terbaik di antara yang baik-baik. Nah, yang terbaik itu apa? Tentu soal gagasan originalitas. Gagasan anyar menyegarkan. Setuju. Untuk pembangunan Indonesia ke depan. Dan terukur. Menyongsong Indonesia, Mas. Dan terukur, Pak. Ya, terukur. Dan terukur. Jadi artinya apa? Gagasannya itu kalau kemudian diterjemahkan dari visi, kemudian misi. Misi ini terjemahan dari visi. Visi itu sesuatu yang mengawang-awang. Ingin menjadikan negara Indonesia adil makmur. Masih absurd. Inilah visi. Absurd. Masih absurd. Ya toh? Bagaimana adil makmur itu diturunkan dalam bentuk misi? Ya toh? Teknis mekanismenya. Teknis mekanismenya itu seperti apa? Program. Misi. Programnya itu seperti apa? Anggarannya seperti apa? Mulai ke breakdown dia pelan-pelan. Nah, jadi breakdown dari blueprint cetak biru itu kan kita bisa pelajari dari mana? Dari berbagai kegiatan yang dihadiri oleh paslon. Satu. Yang kedua dari debat. Debat capres, debat cawapres. Siapa pada debat capres pada tahap pertama, pada tahap kedua siapa juga bintang. Pada debat cawapres di tahap pertama, tahap kedua. Di round berapa? Di round berapa? Piala itu dibawa oleh siapa? Debat cawapres itu, debat capres itu. Kalau saya melihat bahwa cetak gol pada debat capres yang mutakhir, cetak golnya itu ada pada 03. Yang saya melihat adalah benar-benar pertanyaannya mematikan. Membuat kita sebut misalnya agak sulit, nggak apa-apa, tidak cukup waktu, ya toh, misalnya. Jadi ketika 02 itu merasa bahwa waktunya tidak cukup untuk diterangkan di tempat ini, bolehlah nanti kita tunjukkan. Injury time-nya nggak cukup nih. Nah, tapi memang sesungguhnya Mas, kalau kita ingat
bagaimana debat ya. Di berbagai event apapun dari kecil sampai besar itu adalah memenangkan pikiran. Esensi debat itu adalah memenangkan pikiran. Memenangkan pikiran itu di mana? Di forum debat. No, tidak ada di luar debat. Maka memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, ya toh? Itu menjadi penting, dan ini PR juga dari pada tim sukses masing-masing ini. Betul. Bagaimana membuka, bagaimana mengisi, bagaimana menutup. Closing statementnya itu agar bagaimana juga berpengaruh kepada elektabilitas dan elektoral. Ya, maka pilihan kata, pilihan diksi itu menjadi sangat penting untuk masuk ke ruang atau hati pemilih. Dalam konteks ini ya. Karenanya kita tunggu ini sampai selesainya debat, kan begitu ya. Karena ini masih dinamis, saya lihat. Di debat pertama saya lihat itu 03 masih agak-agak sungkan misalnya ya. 03, 01 walaupun mulai muncul kritiknya itu juga tidak setajam Silet. Masih sungkan karena mungkin masih menjabat, Mas Aziz. Masih menjabat atau mungkin juga Big Boss ya, ada di situ dan seterusnya. Masih sungkan. Tetapi pada debat selanjutnya saya lihat itu mulai terbuka. Ya, mulai terbuka, mulai cair dan seterusnya, kan begitu. Nah, dan pada ron-ron terakhirnya kemudian menjadi sangat dinamis. Dan ingat, siapa yang mampu membuat emosi, dalam konteks ini emosi marah, karena kita ingin secara akademis benar ini kan ya, emosi ini kan banyak begitu ya. Saya cinta seseorang itu juga emosi, saya rindu seseorang juga emosi, kan begitu ya. Nah itu emosi. Dalam konteks ini siapa yang mampu membuat lawan debat emosi .2 marah, tanda seru, maka potensi ia membawa piala perdebatan. Kalau orang sudah marah, dalam ilmu psikologi itu sudah tidak beraturan, sudah tidak konsentrasi, sudah tidak fokus. Nah, gitu loh. Wis gak fokus ya Mas ya. Wis pokoknya nggak berbicara fokus dengan substansi pertanyaan juga, bahkan substansi topik juga mungkin ya agak nggak fokus juga. Apalagi saya lihat misalnya di 01 dan 03 tampak kompak itu. Tambah kompak. Makanya saya jangan-jangan ini sudah chemistry-nya mulai ketemu. Iya, Mas Aziz. Tapi kalau kita melihat, ini kan seru banget ini. Ini seru banget dan beredar di luar itu putaran 1 cukup, karena dengan alibi yang paling umum dan digembor-gemborkan adalah uangnya rakyat biar nggak terlalu habis banyak. Ya kan? Alibi. Ada juga, nggak mungkin putaran 1 cuman putaran 1 aja Mas. Ini sampai putaran kedua. Nah pertanyaannya adalah, kalau secara pribadi nih selaku praktisi dan juga akademisi, ini Mas Aziz di mana nih? Ikut yang golongan yang mana nih? Atau mungkin kita tidak membagi itu sebuah menjadi golongan, tapi percaya dengan skema yang mana nih? Skema yang mau putaran pertama aja cukup atau putaran kedua? Skema yang mana nih Mas? Begini. Tapi itu kan didukung dengan research juga ya? Betul. Pertama, tentu sebagai akademisi dan praktisi hukum, saya realistis. Betul, realistis. Melihat hari ini kita memiliki 3 paslon ya. Iya, betul. Ini bukan 03 Mas. Betul. Jadi harus saya once ini. Ada paslon 1, ada paslon 2, ya toh? Ada paslon 3. Banyak ini kan khawatir, ini kampanye ini lagi kan. Banyak disclaimer-nya Mas. Ya, jadi disclaimer nih. Nah, jadi karena calonnya 3, kerap saya ditanya di berbagai forum. Pak Aziz, 1 putaran, 2 putaran. Tegas saya katakan, 2 putaran. Oh, 2 putaran. 2 putaran. Mengapa? Secara ilmiah calonnya ini 3 Mas. Secara ilmiah calonnya ini 3. 1. Yang kedua, di antara 3 calon tidak ada survei yang menempatkan 1 calon adalah 50+1. Tidak ada. Sampai detik ini. Makanya saya termasuk orang yang pesimis 1 putaran itu. Tetapi sebagai movement politik,
Ya toh, gerakan politik itu sah-sah saja. Iya. Karena memang gerakan politik satu putaran itu dalam teori ilmu politik itu juga masuk ya. Masuk karena itu akan mempengaruhi persepsi. Tapi kalau persepsi saya sebagai orang awam, Mas, ada pertanyaan juga timbul. Nah, apakah mungkin ada unsur kecurangan nanti takutnya? Nah, kan wajar, Mas. Kita ini kan orang awam, senangnya kan berasumsi. Akhirnya nanti membuat hipotesa sendiri. Jadi, karena calonnya itu 3. Iya. Antara 3 calon belum ada survei yang menempatkan satu itu mendapatkan 50+1. Nah, maka tegas saya katakan, pendapat saya pemilu ini akan berjalan 2 putaran. Oke. Ya toh, akan berjalan 2 putaran. Saya tidak menemukan instrumen secara ilmiah yang mengarah kepada 1 putaran. Paham. Apalagi belakangan saya lihat potensi survei juga tidak signifikan pergerakannya. Oke. Saya berharap pada debat terakhir itu, ya toh, pada debat-debat yang kita impikan sebagai instrumen untuk menilai, ya toh, itu gagah semua. Pak Prabowo gagah, ya toh, Pak Ganjar gagah, Pak Anies Baswedan juga gagah, wapresnya Mas Gibran Raka Buming Raka gagah, terus Mahfud MD gagah, kemudian Muhaimin Iskandar gagah. Apa yang poin yang ingin saya sampaikan sebagai warga negara, dan tentu kita semua ingin melihat calon-calon pemimpin yang tersaji ini memiliki kualifikasi yang memang betul-betul menjadi yang terbaik dari yang baik-baik itu. Oke. Kita berharap itu, gitu kan. Inilah SDM yang saya kira memang hari ini Tuhan berikan, inilah SDM pilihan. Ada 3 SDM. Ada 3 pasangan SDM di situ, dan kita dituntut untuk betul-betul rasional. Rasional, objektif. Untuk memberikan pilihan tanpa adanya intimidasi dari pihak manapun, tanpa pemilu ini juga ada kecurangan. Ya, tanpa ada invisible hand. Tidak ada tangan terlihat yang boleh bermain-main. Karena ini pemilu adalah pemilu yang tampak, Mas. Kita tidak ada urusan dengan yang tidak tampak. Urusan kita adalah pada yang tampak-tampak. Itulah kerja-kerja politik yang mencerdaskan publik. Maka saya berharap betul, bolehlah kita berharap kepada penyelenggara pemilu untuk bahu-membahu bagaimana pemilu ini jujur dan adil. Bagaimana pemilu ini jauh dari praktek-praktek kecurangan. Ya toh. Jadi sehingga ke depan itu betul-betul akan lahir pemimpin yang memang dikehendaki oleh rakyat. Bismillah lah ya, Mas ya. Gitu loh. Tapi sebagai ahli hukum, Mas, ini kemarin keputusan MK itu gimana tuh? Saya sejak awal singkatnya seperti apa tuh, Mas? Mengatakan bahwa ketika perkara itu masuk ke Mahkamah Konstitusi, ya toh, itu perdebatannya kan jadi panjang banget. Berhak enggak nih? Berhak tidak nih? Menjadi kualifikasi enggak? Kompetensi absolutnya dipunyai enggak nih oleh Mahkamah Konstitusi? Saya tidak ingin masuk ke situ ya. Karena pakar-pakar hukum juga sudah mendiskusikan itu. Yang kedua, putusannya itu kemudian dipandang ada 2 kutub pendapat. Pendapat kutub pertama bahwa ini angin segar perubahan pada hadirnya milenial dalam pesta demokrasi. Boleh. Kira-kira begitu. Boleh, ya. Betul. Ini angin segar. Tetapi pada kutub yang kedua bahwa inilah matinya demokrasi. Inilah terancam betul demokrasi kita ini ketika Mahkamah Konstitusi masuk pada ranah yang patut diduga bermain politik. Mahkamah Konstitusi tidak boleh berpolitik. Tidak boleh. Karena dia menjadi mahkamah perkara seluruh rakyat. Tidak boleh dia menjadi mahkamah kepada perkara sebagian rakyat. Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu mengikat kepada semua rakyat. Berlaku seketika. Semua orang harus mentaati. Namun ketika sudah diputuskan, Mas, tentu pendapat saya berbeda. Ketika diputuskan harus dijalankan. Ya, ketika diputuskan harus dijeluskan, dijalankan ya. Kenapa? Karena putusan pengadilan itu harus dianggap benar.
harus dianggap benar. Oke. Karenanya suka tidak suka itu dijalankan. Iya. Persoalannya itu akan timbul ketika berkaitan dengan pendaftaran pasangan itu memenuhi kualifikasi enggak di peraturan Komisi Pemilihan Umumnya. Nah, itu saja persoalannya. Oke. Kan begitu, gitu loh. Itu akan cukup panjang juga kalau kita bahas di sini juga ya. Yes. Karena itu kalau bahasa saya adalah lebih ke technical point lah ya. Technical point. Technical pointnya lah kita berbicara. Nah, oke, ini menarik sekali sih Mas, menarik sekali. Cuman kalau gini, kalau dari Mas Aziz sendiri, sebenarnya hukum balik lagi itu berdasarkan moralitas atau bagaimana sih yang seharusnya hukum itu? Ini ada korelasinya dengan yang putusan MK kemarin ya. Harusnya seperti apa sih Mas? Ya. Prinsip dasarnya. Jadi para ahli hukum sepakat bahwa hukum itu adalah panglima. Oke. Semua orang harus mengikatkan diri kepada hukum yang ada. Betul. Tetapi tidak banyak kemudian disepakati oleh pakar-pakar hukum itu bahwa di atas hukum itu ada yang namanya etika. Etika itu paralel dengan moralitas. Makanya disebut moralitas hukum. Hukum yang tidak menjunjung etika patut diduga dia tidak memiliki moral yang baik. Maka moralitas hukum itu harus dijaga oleh semua orang. Karena apa? Kalau kita melihat praktek hukum di Indonesia, kita memiliki prinsip misalnya equality before of the law, bahwa semua orang bersamaan kedudukan hukumnya di muka hukum, di muka pengadilan. Tetapi patutlah kita bertanya, apakah semua orang bersamaan kedudukannya di muka penegak hukum? Penegak hukumnya. Ya, penegak hukum pada semua level. Pada semua level. Karena ini menjadi PR kita bersama sehingga di kantor kami di firma hukum Progressive Law itu memiliki satu narasi monumental bahwa kebenaran dan keadilan tidak didapatkan. Padahal di dalam teorinya itu didapatkan. Kita belajar di ruang-ruang kelas didapatkan, ruang perkuliahan didapatkan. Sampailah kita ini memiliki ijazah, sampailah kita memakai toga, sampailah toga itu kemudian diputar oleh seorang rektor atau seorang dekan begitu. Itu didapatkan, siapa benar pasti menang. Tetapi prakteknya tidak demikian. Itu tidak sedikit. Itulah yang akhirnya secara nggak langsung masyarakat Indonesia juga termasuk saya, kita tidak pernah bisa mendapatkan kepastian dan kejelasan hukum ya. Iya. Akhirnya kan hukum itu hanya ada dua hukum yang dituju oleh hukum itu. Kenapa ada perkara di pengadilan? Kenapa ada persoalan-persoalan yang kemudian tersengketakan begitu ya. Tujuannya hanya dua. Yang pertama kepastian hukum, yang kedua kemanfaatan. Saya peras menjadi dua itu dalam hukum ya. Kepastian hukum dan juga akhirnya kemanfaatan. Kalau tidak ada kepastiannya, kenapa kita harus putar-putar di situ? Kalau tidak ada kemanfaatannya, kenapa harus berputar-putar di situ? Kemanfaatan itu merujuk kepada semua orang. Merujuk kepada semua orang. Makanya hukum itu harus dijalankan yang ideal itu sesuai dengan teorinya. Sehingga hukum betul-betul jadi panglima. Tetapi kalau dijalankan dengan selera, kalau dijalankan dengan kepentingan, kepentingannya juga bukan kepentingan kebangsaan, maka sesungguhnya hukum di situ akan tercabik-cabik. Gitu loh. Maka kita akan mengalami yang namanya nir etika. Ya. Tidak memiliki etika. Etika itu di atas hukum. Etika itu bukan di bawah hukum, di atas hukum. Kalau kita mau merunut sedikit saja misalnya karyanya Al-Ghazali, jelas bahwa adab itu di atas ilmu. Itu ingin mengkonfirmasi. Saya setuju itu. Bahkan kayak apapun itu, ya, dalilnya kayak apapun,
Mau itu dalilnya dalil ayat-ayat konstitusi atau ayat-ayat suci dari ilahi, kan begitu ya. Tetaplah harus menggunakan etika, menggunakan adab. Tidak boleh melabrak etika, tidak boleh melabrak adab. Apalagi itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Sejak pendiri bangsa, founding father kita ini, bagaimana menjaga republik ini betul-betul hukum mendapatkan kepastian, hukum mendapatkan kemanfaatan, sehingga keteraturan kehidupan itu betul-betul berjalan, sehingga hidup berdampingan itu harmoni. Keren sekali sih itu keren sekali. Jadi juga cukup banyak knowledge juga buat saya dan juga teman-teman podcast Angkot. Mas Aziz, kalau boleh tahu nanti regular basisnya sebenarnya kalau keseharian ngapain sih Mas? Kayak suka nulis juga atau mungkin kebetulan kolom juga atau kayak gimana? Saya lecture ngajar di kampus. Oh, keren. Ya, saya memegang mata kuliah pengembangan kepribadian. Pengembangan kepribadian di kampus mana nih Mas? Nah, kalau kampus di beberapa kampus. Sehingga saya tidak boleh sebut merek kan begitu ya, karena itu di beberapa kampus. Yang jelas saya mengampu beberapa mata kuliah, mulai pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan. Saya berkepentingan bagaimana Pancasila itu tidak hanya nyaring dalam omongan, tetapi Pancasila itu adalah betul-betul membumi dalam ucapan, sikap, tindakan, keseharian. Itu yang terpenting. Itu keren. Selain itu tentu saya mendapat tugas profesi sebagai penegak hukum. Penegak hukum juga. Ya, sebagai advokat juga. Legal konsultan. Sehingga turut serta aktif bagaimana memberikan saran, masukan, kritik konstruktif penegakan hukum. Baik melalui kepolisian, kehakiman, kejaksaan, terus kemudian melalui institusi-institusi lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dewasa ini mulai terjerembab dalam praktek kubangan korupsi. Astaga, banyak juga jejaringnya ya Mas ya. Aduh, ini keren. Tapi senang juga nulis juga Mas. Oh ya, kebetulan saya seorang penulis. Karena tadi kan barusan mention lecture ya. Jadi cukup ada bersinggungan lah Mas. Betul, kebetulan saya suka menulis kolom ya Mas ya. Jadi apa sih tulisan kolom itu? Adalah tulisan yang ide gagasannya dipungut dari manapun, kapanpun, dalam momentum apapun. Tetapi ditulis secara renyah, aktual, dibaca kapanpun, dibaca siapapun, itu larut di dalamnya. Dia terlibat dalam emosinya, begitu ya. Sehingga saya ingin mengajak semua pembaca itu betul-betul merenungkan apa pesan penting dalam tulisan saya itu. Ini nanti buku Mas atau gimana? Nah, bukunya kayak buku trilogi kah? Jadi tulisan-tulisan saya yang sudah tersebar di berbagai media, baik lokal, regional, nasional, cetak, online, begitu. Itu karena banyaknya permintaan untuk dibukukan, ya toh, maka saya memang putuskan pada tahun 2024 untuk menelurkan beberapa karya. Setidaknya itu ada 4-5 karya. Wow. Di tahun 2024 ini saya niatkan untuk terbit. Terbit ya? Ya, saya niatkan untuk terbit karena saya sejak tahun 98 itu begitu aktif untuk berbicara tentang republik ini. Karena saya berdasarkan Undang-Undang 1945 bahwa setiap warga negara yang memiliki alat bukti permulaan yang dimungkinkan untuk dilakukan proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum, maka wajib lapor. Karena kalau tidak lapor, turut serta. Nah, sehingga disitulah saya merasa memiliki legal standing apapun persoalan di republik ini. Dari situ awalnya? Ya, dari situ awalnya. Dan itu sangat mendasar sekali, fundamental sekali. Saya berbicara dari tahun 98 sampai hari ini, itulah yang disebut dengan orasi. Nah, pengalaman saya ternyata kekuatan orasi itu ternyata nyawanya tidak panjang. Cepat mati Mas. Ya toh? Seagitatif apapun orator itu gitu kan, cepat mati. Bahkan kalau saya mengandaikan dua kutub ini
antara kekuatan atau nyawa orasi dengan nyawa tulisan itu perbedaannya antara langit dan bumi, bainas sama wal ard. Jadi antara langit dengan bumi, begitu ya. Apa yang ingin saya katakan secara singkat, nyawa dari orasi sepanjang tarikan nafas sang orator. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Keluar ruangan itu juga hilang. Itu hilang. Sehebat apapun, ya, sehebat apapun orasinya, mampu menghipnotis ribuan orang, tetapi nyawanya sepanjang tarikan nafas sang orator. Bagaimana dengan tulisan? Pengalaman saya, tulisan itu selaksa kitab suci yang senantiasa dicari dan dikaji. Berarti buku ini apakah bagian dari recap semacam semi biografinya jenengan? Ya, salah satunya juga. Salah satunya saya punya judul buku yang sementara belum disepakati dengan penerbit, tapi saya memberi judul alternatif judul itu kan. Jadi melawan kemapanan. Ya. Melawan kemapanan. Meniti jalan terjal. Nah, ini perjalanan panjang hidup saya. Sejak dari kampung halaman sampai kota pelajar Malang. Mas, kalau boleh tahu publishernya dari mana aja? Nah, ini sedang berdiskusi dengan teman-teman penerbit di Yogyakarta dan di Bandung. Ya, karena saya belum bisa sebut merek karena belum ada kesepakatan ya. Belum dikatakan dandil lah ya. Belum dikatakan deal. Satu di antara buku juga soal karya-karya yang selama ini sudah tersaji di lokal, regional, nasional itu berjudul Intelektual Profetik. Intelektual Profetik. Catatan imajiner kehidupan. Wah, keren. Sebetulnya seperti itu ya. Saya berharap pembaca itu mengambil pelajaran penting dari buku itu. Tentu ada buku-buku lain, termasuk yang saya tidak ketinggalan adalah buku dengan judul Kehidupan. Catatan merawat seorang ibu. Karena kebetulan orang terhebat dunia, perempuan terhebat dunia, yang digambarkan dengan kalimat indah, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Ridhonya Tuhan itu terletak pada ridho kedua orang tua. Kalau saya tarik lagi kepada ibu kandung, karena telah mengandung 9 bulan 9 hari, melahirkan, berjuang, bertaruh nyawa. Kalaupun dihadapkan pada pilihan secara medik, dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, selamatkan anakku, biarlah hamba menghadapmu. Itu sengaja saya tulis di tengah kanjeng umi saya, ibu saya hari ini masih terbaring sakit. Saya berharap doa para pendengar itu menjadi penyemangat dan menjadi jalan kesembuhan. Dari ibu saya, kira-kira begitu. Amin, bismillah Mas. Siap. Berarti keren banget. Nanti waktu pas grand launching nggak apa-apa, undang saya aja Mas, siapa tahu jadi bisa moderator ataupun. Boleh. Jadi ini sebenarnya saya kepengen banget Mas Aziz untuk bisa ngebahas ini lebih banyak lagi. Cuman kayaknya karena kita punya keterbatasan waktu yang cukup benar-benar terbatas sekali, karena juga itu supervisor saya juga udah bilang kayak gini katanya udah cukup deh. Jadi untuk episode kali ini sangat disayangkan sekali, kita memang udah mulai cukup akhiri dulu Mas Aziz. Next episode kita bakal ketemu lagi insyaallah Mas Aziz. Untuk itu teman-teman podcast Angkot, itu tadi perbincangan kita episode kali ini dengan Bapak Abdul Aziz, yang dimana beliau adalah selaku Sekjen Nasional dari GMPK tadi, dan juga beliau juga praktisi dan akademisi juga, di advokat juga. Dan saat ini kita sudah selesaikan dulu topik pembahasan episode kali ini. Untuk itu saya Deli Alino, host podcast Angkot, dan juga Mas Abdul Aziz pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.